Oke, halo guys, balik lagi di Yoyo Mandani dan kembali kita akan mereaction requestan para teman-teman segar nih udah nih ya. Sudah kembali normal kita. Sekarang kita akan kembali mereaction requestan para teman-teman. Ada Bang, entar reaction Teh Kotok atau Santun TV yang mana bayar serada lah ya kan. Anak Betawi bet nih atau Bekasi nih kelihatannya nih kan. Yuk, langsung saja, gue juga udah lama banget nggak mampir ke channelnya Teh Kotok di sini. Teh Kotok. Ada video terbaru apa ya? Kompilasi. Loh, lagi bikin video-video kayak short-short gitu ya, kayak 3 menit, nggak short juga sih. Maksudnya video pendek. Biasa kan dia seri, nah nih seri 6. Nasibnya Sentot tamat. Ya dia nggak bikin full movie lagi kah? Sekarang lagi trennya kah? Begini, ini ada nih, Mama Bermasalah full movie. Ini Serumah Mertua full movie. Oh, dia full movie-nya nanti belakangan. Oke, mari kita lihat yang Mama Bermasalah terlebih dahulu ya. Bentar, sepertinya settingannya belum benar. Jadi kita benarkan dulu settingannya, kok speednya tadi cepet ya. Kali 2, oh. Nanti kita cek. Sudah? Mari kita reaction Mama Bermasalah full movie. 3, 2, 1. I wanna see you walk the top, baby papa. Koplak! Wih, siapa lo? Udah gajian kan duit tuh? Oh iya, ini mama sampai lupa. Kenapa bisa sampai lupa? Karena dia cuma datang ke kosan aku pas tanggal gajian aja. Sisanya ngilang di telan direk. Wih, Mana gaji udah BU nih? Mau berapa mah? Ya semuanya lah, gaji kan kasih orang tua semua, ngaco. Lah, terus aku megang apaan kutil onta? Ya kamu ada apa-apa ntar mama kasih, tapi duit mama yang pegang, ngaco. Oh iya. kita reaksi sekarang ini ya, komentar langsung aja ya biar nggak lupa ya. Mamanya minta, sebenarnya anak ngasih ke orang tua betul, tapi kalau emaknya maksa minta agak aneh ya. Bener juga ya, mama kan bendahara independen. Bentar mah. Jangan bilang-bilang gajiku 4 juta. Nih mah 2,5 juta. Ini udah semua nih. Iya udah semua, swear coy. Itu tangan kiri megang apaan tuh? Nggak ada. Mana coba tangan kirinya? Tuh, nggak ada apa-apa tuh, ya kan? Itu yang kanan megang apaan itu? Freestyle dulu dia bos. Nggak ada juga, nggak ada apa-apaan tuh. Dua-duanya coba lihat. Tuh nggak ada kan? Seperti yang Anda bisa lihat tadi, si Novi ini terpaksa bohong banget. Saya tidak setuju. Sampai mati bohong itu nggak boleh, apalagi sama orang tua. Ya habis Betul. coba Anda pikir sendiri. Kalau dia kasih semua, makan apa dia? Ya jujur aja sama ibunya. Bu, aku butuh pegangan. Kan nggak bisa, ibunya toksik pala batu pala vibranium. Ibu itu yang ngandung lu 9 bulan, ngebrojolin elu, ngegedein elu, Betul. ngurusin kayak elu. Intinya yang penting itu jujur dulu sama orang tua. Gimana nasibnya itu belakangan. Kalau betul jadi nggak bisa makan gimana? Mati gitu. Denger, rezeki itu udah diatur. Jujur atau bohong itu lu yang ngatur. Betul Paham? Ini sih namanya banget. mabok serehe ha rehe. Yang bener gaji. Taruh. Ini kayaknya memang sengaja dibuat emaknya tuh sangat toksik sepertinya ya. Dan kita sebagai anak nggak punya kekuatan untuk melawan sepertinya. Mari kita lihat. Tuh kasih semua ke orang tua, di mana-mana juga begitu, ngaco. Iya mak, iya tahu Anak kok. Bu Bambang aja no yang ono tiap gajian ngasih duit 5 juta buat emaknya. Dicontoh dong, contoh mulia itu. Malu sama kambing lu. Iya benar iya. Emang mau rezeki sempit, susah jodoh, jadikan pare mau tidur di sarang Disumpahin. ular, di telan megalodon, terjun ke penus, bukan, anus. Sekarang kita masuk ke bab mengancam anaknya, Bu. Perlu ditekankan bahwa ibu-ibu semua di sini berhak minta apapun sama anak. Apapun. Apapun, Bu. Dari yang masih pakai otak sampai yang pakai pantat. Tapi kalau anak yang nggak mampu gimana, Pak? Berarti anaknya ancam lagi, Bu. Biar dia mikir supaya usahanya lebih lagi. Kalau anak yang nggak mau? Berarti ancaman ibu kurang kejam. Makanya di sini kan ada tulis ancaman ke anak dari tier paling rendah sampai yang paling goblok. Ibu mesti kira-kira tuh mana ancamannya masuk. Tapi anaknya nggak kasihan, Pak, kalau diancam terus. Nah ini mindset ibu yang mesti dibenerin. Kalau ditekan kan dia makin berusaha. Berarti dia makin berbakti. Kalau makin berbakti yang untung siapa? Lah dia, Bu. Ancam aja terus, Bu. Gak apa-apa. Mumpung orang tua loh. Besok mah bau tanah. Mau hidup susah selamanya gara-gara nggak peduli sama orang tua? Mau? Kalau orang tua ngomong tuh kuping pasang, jangan nyantol doang. Udah pulang dulu, jangan pelit sama orang tua, ntar rezeki sempit. Itu adalah mama aku. Hobinya adalah menggunakan privilege-nya sebagai orang tua. Dia tinggalnya di rumah, sedangkan aku ngekos dekat tempat kerja. Kenapa sih aku nggak kasih semua gajiku? Karena itu sama aja minum obat nyamuk, sama-sama mati pelan-pelan. Ditambah lagi kalau duit dia pegang semua, habisnya nggak karuan. Contoh,
Assalamualaikum Ma, duit kemarin masih ada nggak? Aku minta dong 200. Ya elah, ngasih cuma tai Nggak bakal kupingnya masih dibalikin. dipintain, heran dah. Ini aja buat di sini kurang, ngaco. Mana mungkin, aku ngasihnya gede kok. Kalau gede mama udah gendut kali. Ini badan tinggal tulang sama kentut, ngasih gede dari mana, ngaco? Kan kemarin Mama bilang duit Mama pegang. Kalau aku butuh Mama yang kasih. Gak ada Nggak habis. bakal Lah, kok bisa dibalikin. cepet banget habisnya Mah, buat apaan sih? Kemarin si Tante Sari ada minjam 1.000. 1.000 tuh maksudnya sejuta Sejuta. ya kalau ada yang nggak paham. Ya kenapa? Ya, tar. Kan memang tujuan orang tuanya di sini kita udah garis bawahi ya, supaya anaknya bekerja jauh lebih keras lagi. Jadi mindset emaknya adalah ya biarin anaknya sengsara. Oke, mari kita lihat ya. Apa dikasih pinjem? Kan Mama di situ juga kurang. Bawel lama sih, kan mama nolaknya juga nggak enak, ngaco. Ya tapi aku anak Mama, aku lagi kurang di sini. Ya makanya di sono jangan boros-boros. Kalau kurang ya salah sendiri dong, ngaco. Aku mau buat laundry pakaian, Cuci sendiri, ngaco. buat beli galon air, Masak air keran sono, ngaco. mau buat makan. Rumput banyak di depan, belajar sono sama kambing, ngaco. Mau juga Mbak? Untung aja aku nggak kasih semua. Kalau enggak, pasti aku udah busuk ditelan cacing. Beberapa bulan sekali aku pulang ke rumah cuma buat sekedar ngeliat Mama sama keadaan rumah. Biasanya aku ngabarin Mama kalau mau pulang. Cuma sekarang lagi suntuk banget di kosan, pengen napas dulu. Jadi langsung pulang aja. Paling siap-siap aja sih dipintain duit lagi. Makanya aku siap-siap duit sedikit Ini aja kalau cara pulang. didik keras Kalau dia ke anak ya. Lah kok pulang nggak bilang-bilang? Wait, no way. Nggak, gue pikir ini tujuan emaknya adalah ngedidik dari anaknya. penampilannya aja kan lu pada udah bisa lihat sendiri ya. Ini mak modis estetik. Bahkan kalau dikumpul dari zaman aku masih sekolah, mantannya itu udah 1, 2, Nggak, ini kayaknya nyewa gigolo emaknya 4, duit nih. 5, 16. Ih benar 16. Sebagai catatan dia ini udah mohon maaf tua. Kok bisa gitu? Aku yang muda seger melempem begini menangis melihat ini. Tiap kali pulang sekolah ntar lain lagi tuh cowoknya. Novi baru Tuh, pulang. bener, Nih, lain kenalin lagi nih, papa cowoknya. baru kamu nih. Apaan sih kamu? Ah kamu mah. Kok bisa? Maksudnya dia selalu dapat pacar yang umurnya minimal 10 tahun di bawah dia. Nah heran lo. Menangis kan lo? Aku jujur bodo amat sih ya mau pacaran sama siapa. Karena sekalipun aku kasih tahu yang benar dia nggak bakal denger. Aku cuma perlu tahu Mama jangan keluar duit buat cowok. Kan itu goblok. Mah mau makan lapar. Beli mie aja ya, hidup kok tetap. Duit habis buat pacaran kan? Ikut campur ya, anak bocah kemarin sore. Mama tuh bisa ngebedain gak sih mana cowok serius, mana cowok mau kondo? Enak aja mau kondo, Retno. Itu cowok baik-baik, bijaksana, tekun, ganteng, rajin menabung, kul abis. Emang bokap lo, noh? Selama ini yang biayain hidup aku tuh papa. Dia udah pisah lama sama mama. Ngerti sih sekarang siapa yang tanam sama cewek begini. Tapi walaupun begitu, papa masih tanggung jawab sama aku. Cuman yang jadi biang masalah itu, Anak gua mana? Oke, mau ketemu anak ya. Diisi dulu ini. Lah kok naik sih bulanannya? Buat apa aja weh? Ya emang kebutuhannya banyak kok. Anak lu juga makin banyak gaya, no, ngaco. Coba si Novi sini dulu mau lihat. Gak boleh. Tanggung jawab lu jadi bapak baru tengokin. Kerema ke laut aja. Ya elah kudil. Nih pegang nih, makan sono. Oke, oke. Lah kok itu masuk kantong lu? Ya iyalah, ntar gue yang ngatur. Si Nopi kan anak gue juga. Apa-apa gue yang urusin lah, ngaco. masalahnya duitnya itu cuma nyampe ke aku kayak 30%-an. Sisanya paling buat cowoknya, buat jalan-jalan. Ini zolim ini hitungannya. 30% dari mana lu minta buat makannya nggak dikasih, ngaco? Pengalaman mama tuh udah banyak. Ngerti lah mana cowok benar, mana cowok belangsak. Seng, ini aku nggak ngarang nih ya, bukan lagi belajar brengsek nih. Aku beneran lupa bawa dompet, human error. Oh gitu. Enggak, ini bukan mau kondo. Ini namanya human error. Berarti aku harus bayar pakai uang makan aku sama anak aku selama seminggu. Nggak apa-apa deh, sedekah ntar dilipat gandain lagi. Seng, ini bagus nggak? Bagus kok, keren. Kamu suka? Suka banget, nyaman bos salto nungging. Oke deh, Lah kok ditaruh lagi? gak apa-apa nyoba doang. Sayang soalnya duitnya lagi habis banget. Oh, aku ada nih duit yang seharusnya buat sekolah anak aku. Pakai dulu aja, pakai, nggak apa-apa. Aduh, jadi nggak enak nih, gimana ya? Bentar ya, bayar dulu. Aduh, nggak enak banget nih. Ini bukan mau kondo. Ini namanya nggak tega. Dia nggak maksa loh. Malah tadi dia nggak enakan sebenarnya. Tapi aku mau bayarin atas dasar cinta. Lulus SMA, aku langsung kerja jadi buruh pabrik dibawa sama papa. Sekarang kamu kerja di sini ya, buat pegangan kamu. Iya, makasih pak. Oke, saatnya aku pergi. Pergi tuh. Ini nggak gimmick, beneran setelah aku keterima kerja papa meninggal. Respect pak, jasamu mengenang selama-lamanya. Alhamdulillah seenggaknya aku udah bisa buat sendiri. Pengennya buat sendiri, tapi kan nyatanya Wadidaw. Halo. kata dia mah gaji anak semuanya harus orang tua yang pegang. Aku kepengen banget deh bisa lanjut kuliah, nabung-nabung dari kerja buat biayanya. Tapi kan nyatanya, Halo. jadi sekarang faktanya aku hidup nyambung doang nih. Gini-gini aja nggak ada perkembangan kayak kambing buluk. Buluk, are you sure about Kenapa that? jadi ada Aku pernah Squidward? beberapa kali ngomong sama mama minta pengertiannya, mohon maaf betul-betul lah ini mah. Lanjut kuliah. Kamu kalau lagi ngomong sama ngasih jokes tuh suka susah dibedain. Aku serius mama, siapa tahu nanti bisa dapat kerjaan yang lebih bagus. Semalam aja makan nasi sama kecap doang. Kuliah juga mau makan piring aja lawannya tai kambing no, difermentasi jadi tempe, kenyang dah lo. Sebetulnya kalau kita runutin sama-sama nih mas, sebenarnya dapat loh sekian-sekian buat kuliah. Cuman kita Cewek perlu. belajar lama-lama ngapain sih? Ntar jadi bini orang juga ngejogrok doang di rumah, ngaco. Ya tapi kan aku Tapi juga. apa? Tapi apa? Ya kalau aku nanti Kalau udah- apa? Kalau apa?
apa? Ya, kalau misalkan Ngomong aku... yang jelas, jangan be. Iya, dengerin dulu makanya. Ini juga dari tadi dengerin ngaco. Kalau misalkan aku nanti... Alah ngomong si be udah kayak embe. Oh iya bener. Jadi semua itu cuma bisa jadi angin lewat doang. Mungkin emang yang kita pengen gak semua mesti dikabulin. Aku cuma berharap suatu saat... Halo? Novi, mama dibohongin. Emaknya sih cakep banget sih ini. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang gadis cantik di sebuah desa kecil dan indah. Ia tinggal di rumah berwarna biru bersama dengan neneknya. Dengan vas bunga berwarna hijau dan sebuah Tiba-tiba lukisan nongol kudanil vas dengan hijau. quote, hidup poya-poya, mati dengan gaya. Ayahnya pergi merantau ke kota demi bisa menghidupi buah hatinya yang beban. Sedangkan ibunya merantau ke kota demi mencari berondong tajir supaya bisa jadi selebgram. Sang ibu sudah pergi semenjak anaknya pipis di WC masih baca tutorial. Meskipun begitu, si anak gadis cantik itu hidup bahagia tanpa pernah tahu muka ibunya sama sekali. Nek, nama gadis cantiknya itu siapa, Nek? Namanya Novi. Ya udah, itu mah bukan baca dongeng, baca diari anjir. Emang dari kecil aku gak pernah tahu siapa ibu aku. Malah awalnya aku pikir nenek aku itu ibu aku. Dia pergi ninggalin keluarganya entah karena capek kere atau gimana. Jadi ya udah santai aja. Gak ada ibu juga masih napas kok, masih makan tempe keluar tempe. Nah tapi kaget gak lo kalau tiba-tiba? Ini Novi, kamu udah gede ya? Aduh, tetenya udah numbu, udah bahenol juga. Mirip ya kita? Ini siapa ya? Kamu gak ngenalin ya? Ini mama kamu, ngaco. Dih, so asik. Lah bener, gak ngarang. Nih foto kamu masih nete sama mama nih. Sekarang menurut Anda nih, si anak mesti nerima ibunya lagi nggak? Ya mestilah, ibu tuh nggak ada mantan. Mana ada mantan ibu? Ibunya ninggalin dia dari kecil Gua loh. suka banget nih kontribusinya perdebatan. pure cuma ngandung, brojol sama nete. Udah. Ya tapi bagaimana juga tetap aja itu ibu kandung. Dia tuh nggak pernah milih dilahirin. Ibunya nggak pernah milih buat punya anak kurang ajar. Kok jadi? Ya ibunya kan kurang ajar duluan. Nggak ada ibu kurang ajar, nggak ada. Semua perbuatan orang tua itu pasti yang terbaik buat anaknya. Dia ninggalin Widih, anaknya goblok ganteng terbaik banget. dari Hongkong. Ya namanya manusia pasti bikin kesalahan. Pahitnya hidup dia bakal ngelatih dia jadi orang hebat. Orang tua bikin salah mah maklumin bro. Tuh bener kan lo itu mabok Gama. bisa kontrol sama lo semua. Satu-satu cabut duluan. Nenek udah dipanggil, papa udah dipanggil. Kenapa ya? Orang yang harus Agak nonton kaget dulu ya. malah buru-buru dipanggil. Tapi yang mestinya buru-buru dipanggil nggak maaf. Sebetulnya ada hikmahnya sih. Jadi papa udah nggak diporotin lagi. Aku kan kasihan mulu ngeliatnya. Tapi sekarang masalahnya gantian nih bos. Ngambil alih terpaksa nih kita. Mending nggak boros. Ini mah gaya hidupnya nyamain sama bininya. Bentar. Nih emaknya cukup susah nih, bermasalah nih. Ini endingnya apa nih ya? Ini repot nih ngobatin penyakit emaknya nih. Rapi amat. Demennya bukan opor ayam, tapi breast chicken in coconut milk. Bukan gado-gado, tapi mixed vegetable salad with peanut sauce. Kalau lagi ini kan yang ngos-ngosan kita ya, yang ngasih duit. Lah kok pulang gak bilang-bilang? Bodoh amat, serah lo aja lah, mak. Mau lihat kayak mana juga udah gak peduli, terserah ya, gak ngurus. Novi, megang duit gak? Bagi dulu sih. Itu pacarnya gak punya duit emang. Jangan mau enaknya doang dong. Ya punya lah dia pasti, tapi kan mama juga mesti ada kontribusi duit. Namanya juga masih pacaran. Nih, cuma ada segini. Ya elah, ini mah dapat parkir sama berak doang, ngaco. Lagi apa? Lagi? Ngapain sih mau udah tua masih pacaran? Emang gak malu sama leher tuh udah ngondoy? Udah tua tuh anteng dikit kenapa? Kurang ajar, sampai jadi ngajarin gua lu. Oh, maksudnya aku anak gak boleh ngomong gitu. Ya udah, oke, aku diem. Udah gede, udah pinter ya ngelawan anak tai lu. Durhaka tau gak lo? Anak durhaka tapi duitnya dibawa. Bentar, ini kalau mau ngedidik udah kelewatan sih. Karena kalau mau ngedidik dia maksa anaknya untuk kerja keras boleh, tapi kalau menghina sudah over nih. Ini udah over. Ya Allah, itu Ini bukan mamaku ngedidik sembuhin lagi dong. nih. Kasih hidayah gitu biar tobat. Emang Aku toksik capek. parah nih maknya nih. Halo? Novi, mama dibohongin. Mama kenapa? Kok nangis? Mama dibohongin. Dibohongin apa? Sama siapa? Sama Haikal, dia kabur. Gimana sih? Coba ngomong pelan-pelan, gak ngerti. ya. Dia bawa duit mama 25 juta. Jawab lo, Gimana Haikal. dong? Apa lo? Masih menyalahin gua? Itu mak lu lagi sedih. Minimal dengerin lah. Itu kesian dia, Ege. Udah diem dulu, lu nya diem dulu. Gimana ya? Ikut pusing gua juga. Assalamualaikum Novi. Bu Nisa, waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Sehat. Kamu ini ibu pengen nanya, kamu udah ada calon belum? Belum ada Bu, kenapa? Nah pas nih, mau nggak ibu kenalin sama anak ibu? Kali aja kan cocok, dia dokter loh. Aku pengen banget nikah, tapi aku malu. Aku punya keluarga yang bermasalah. Kalau suami aku nanti merasa dibohongin gimana? Dia baru tahu kelakuan mama aku setelah jadi suami. Gimana? Terus emang dikasih sama si mama? Ngomongnya gimana? Masa ngomong, "Mah, aku mau nikah"?
Dih, kamu gula sama garamnya masih belum bisa bedain, mau nikah ngaco. Kalau kamu nikah, nanti kamu disuruh berhenti kerja. Terus mama dari mana? Mikir dong, jangan mau enaknya doang, tapi orang tua dibuang sembarangan. Masih mending sampah dibuang pada tempatnya. Jadi nggak boleh nih. Ya kamu mikir aja sendiri. Calon aku dokter mah. Ya jelas boleh lah, nikah tuh penting tau. Kan untuk menyempurnakan agama terus mama bisa main sama cucu, pasti seru. Tapi enggak sih, bohong. Emaknya mau Nikah minta tuh nggak duit lebih. main-main, nggak kayak pacaran. Hari ini cepaka-cepiki, besok dilepep. Beh, mau begitu? Maksudnya baru ditawarin sih mau dijodohin sama anaknya Bu Nisa. Yang dokter itu mah. Ya bu, kemarin katanya Bu Nisa datangin anak saya ya. Oh ya, boleh. Saya mah dukung aja sih. Mana yang terbaik aja gitu. Dengar kata dokter langsung beringas dia. Belum nikah aja aku udah khawatir ini. Aku zolim gak sih sama calon suami aku? Enggak. Siapapun dia, pasti ntar dia kecewa. Nah, belum tentu. Belum tentu. Cowok bisa lebih realistis dan bantu nyelesain masalah ini. Karena kondisinya kalau gue lihat anaknya nggak enakan kan. Sedangkan kan kalau orang luar, cowok tuh lebih ke fokus ke nyelesain masalahnya. Nah, masalahnya emaknya ini kesepian dan butuh duit lebih aja kan. Udah, kalau masalahnya cuma uang berarti kan cowoknya tinggal cari duit lebih banyak dan selesain masalahnya aja. Sebenarnya mamanya nggak terlalu bermasalah kok ini. Ya intinya kalau misalnya kalian wanita dan sedang di posisinya dia, jangan minder lah. Ya, jangan gak enakan. Cowok tuh lebih bisa apa ya, dengan kalau dapat yang benar ya, itu bisa lebih realistis untuk nyelesain masalah. Ini masih bisa. Apa emang nih pilihan yang Karena terbaik? Atau emaknya masih bisa diperbaiki sebenarnya. malah blunder? Ini terburu-buru gak sih? Aduh, bingung deh. Coba sekarang dari Mas Nah juga kalau dibilang terburu-buru, ini bisa jadi jawaban Tuhan untuk ngebantu lu, karena lu belum tentu bisa nyelesain masalahnya sendiri. Kelihatan si cewek ini nggak mampu untuk nyelesain masalahnya dia sendiri ke orang tuanya. Bisa jadi ada cowok yang dikenalin melalui, menurut gue gitu ya, Tuhan bantu untuk bantu selesain masalah dia. Dan nggak harus si cewek doang ya, bisa jadi si cowok juga bermasalah terus dibantu sama si cewek juga bisa gitu loh, karena lu nggak mampu nyelesain masalahnya sendiri. Jadi pakai bantuan orang lain untuk bantu nyelesain masalah lu. Abdulnya dulu. Saya dokter, bayaran saya tiap bulan sekitar. Cak, ntar ini disensor ya. Siap bang, siap. Saya lagi angsur rumah sekarang. Mas, cakep nih. Tuh, denger tuh, hidup lo enak ntar. Saya saat ini tinggal sama orang tua, tapi kalau nanti udah menikah, insya Allah saya sama istri tinggal di rumah yang saya lagi angsur tadi. Mas Abdul kalau nggak jadi sama Mbak Novi, anak saya juga masih gadis nih. Bercanda guys. Nyari kesempatan, Baik, sekarang Bos. coba dari Mbak Novinya, silahkan. Malu-malu mbaknya, gak apa-apa, diwakilin aja sama bundanya yuk. Jadi, anak saya ini buruh pabrik. Sekarang dia Perasaanku campur aduk antara senang dan takut. Kemana aku bisa ngadu? Gak ada yang pernah dengar keluh kesah aku. Selama ini aku pendem doang. Kalau bener nanti dia nyuruh aku berhenti kerja setelah nikah gimana? Mama aku gimana? Itu pun juga aku masih harus peduli gak sih? Kan aku udah istri orang. Tolong dong Baper kan? seseorang cari aku. Papa, Kenapa cari papa? Karena cowok tolong dia lebih info-info. realistis. Kalau ada yang lihat kotak amplop kayak begini kabarin ya. Kotak amplop waktu hajatan aku kemarin ngilang, guys. Bentuknya persis kayak begini nih. Jadi ceritanya aku sama suamiku kan masuk rumah sebentar tuh, Pak. Itu kejadiannya udah selesai acara tuh, ya kan? Iya. Nah, pas kita balik lagi, udah hilang lenyap di telan tirek. Emaknya dong. Oke, coba kita cek CCTV-nya ya Mbak. Untuk Maknya nih. CCTV-nya hidup, yang udah-udah mah mati mulu soalnya. Ya kan? Emaknya hanya masalah uang. Motif ibu ngambil duit amplop nikah anak-anak itu apa Bu? saya ada utang pak 25 juta. Anak saya nggak pernah peduli sama saya, jadi ya udah kita empat aja. Tapi seenggaknya ada ngobrol dulu lah, Lu Ma. tuh anak nggak tahu diri lu ya. Kalau lu loyal sama orang tua, nggak perlu mama kayak begini. Lagi yang udah duit amplop dikasih ke orang tua cewek ngaco. Lah enggak dong, Novi, itu Novi, kata. udah, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, Tapi Mas, nggak apa-apa, udah, nggak apa-apa. baru awal nikah aja udah nggak enak aku sama suami. Kedepannya gimana? Sekarang iya dia ngomong apa-apa. Besok-besok kalau tahu Mama lebih rese masih tahan nggak tuh? Aman. I want you. Cukup lah. What? Siapa lo? Udah gajian kan? Duit dong. Oh, wala, bener juga tanggal gajian. Nih mah 2,5 juta. Kok sama sih kalau nikah sama dokter? Loh, ya aku nggak enak lama minta sama Mas Abdul. Terus buat apa lo nikah sama dokter kalau ngasih ke gue sama ngaco? Gak mau tahu, nggak mau pulang gue kalau segini doang. Aduh, Novi, sini bentar ya. Mas denger ya? Nih, tambahin dah. Loh, beneran nih Mas? Iya, nggak apa-apa, udah kasih ya. Nih mah. Ya elah nama cenggo doang. Cenggo tuh maksudnya 1.500 ya kalau ada yang nggak paham. Percuma amat sih lo nikah sama dokter tapi masih demit asu. Astagfirullahaladzim. Maaf ya Mas. Ngehujannya gue nggak Nama tuh suka sih. matre ya. Ya,
Tapi kebutuhannya Novi, gue bisa sekarang paham. gini, Mas tuh suami kamu kan? Iya mas. Berarti kamu percaya sama apapun keputusan Mas? Ya, iya, Nggak boleh ragu, ulang. Kamu percaya nggak sama apapun keputusan Mas? iya percaya. Sekalipun keputusan Mas bikin kamu dibenci Mama? Nggak usah dijawab, simpen jawabannya dalam hati aja. Pokoknya mulai sekarang kalau Mama minta apa-apa bilang dulu sama Mas, ya. Iya. Ya, karena lu nggak mungkin bisa nyenengin semua keputusan mak lu. Dan apa ya, memberikan ke orang tua tuh wajib, tapi menyenangkan itu maksudnya tuh yang overall tuh tidak. Kewajiban itu memang harus kita lakukan, tapi kalau udah berlebihan enggak. Ya kayak misalnya mampunya 2,5 juta, lu punya gaji 4 juta, ngasih 2,5 tuh udah lebih dari cukup gitu loh. Lu nggak perlu kasih 4 juta 4 jutanya. Apalagi kalau mak lu minta 5 juta 6 juta, tapi gaji lu cuma 4 juta kan nggak mampu kan. Kewajibannya tetap kasih, misalnya ya katakanlah gaji lu 4 juta, berarti lu kasih bisa misalnya 500 ribu ataupun 1 juta, nggak apa-apa, kasih aja. Daripada lu nggak kasih juga salah, lu kasih lebih juga salah. Ya sesuai seharusnya. Ya. Sesuai Kita sampai kemampuan lah. kapanpun tuh nggak bakalan bisa bikin semua orang seneng. Tapi kita selalu bisa lakuin apa yang bikin Allah seneng. Contoh nih, si A butuh 2 juta, kita punya kemampuan 1 juta. Seneng nggak dia? Katakanlah nggak seneng, karena kan kurang ya. Tapi logikanya Allah suruh nggak bantu 2 juta? Jelas enggak, karena Allah nggak kasih kemampuan segitu. Berarti nggak disuruh, selesai. Dia nggak seneng. Emang semua orang nggak bakal bisa dibikin seneng. Tapi kita udah lakuin apa yang Allah suruh, kita udah bantu 1 juta. Bayangin nih, suatu saat kita ditanya, kenapa waktu itu lo nggak bantu si A 2 juta? Jawabnya apa? Ya karena nggak punya kemampuan. Iya betul, kita kemampuan. Gua belum bikin nonton, 1 juta. gua belum Selesai pernah gitu. nonton. Tapi kalau kita nggak kasih 1 juta, nggak usah ngomongin benar salah, nggak usah ngomongin dosa pahala. Ditanya, kenapa nggak bantu 1 juta? Bisa jawab nggak? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Tergantung apa alasan dia nggak mau bantu. Terus bisa pertanggungjawabkan nggak alasan itu? Karena emang nggak mau bantu aja. Nah enak gak jawabnya begitu? Karena 1 juta itu pegangan buat hari-hari. Kalau nggak kita nggak makan. Nah enak juga nggak jawabnya begitu? Kita tuh sering banget kan nggak enakan sama orang. Tapi tuh kita suka seenaknya loh sama Allah. Contoh, kalau masuk kerja jam 8 kita nggak enak sama bos kalau sampai datang telat. Tapi pas waktu sholat datang kita nggak ada tuh kayak langsung sholat nggak enak gue sama Allah. Jadi Tuhannya siapa nih? Bos savage. atau Allah? Kok bisa lebih nggak enakan sama bos? Bukan gak enakan sama bos itu salah, tapi sekalipun dia gak enakan sama bos, harus karena gak enak sama Allah. Kan Allah juga gak suka kita telat masuk kerja sesuai perjanjian. Paham ya? Iya Savage, aku paham banget. Mas gak lagi ngasih jawaban, Mas lagi ngajak kamu mikir aja. Ya, Mas maaf mas. kewajiban tetap perlu dilakuin. Lebihnya semampunya kita. Si mama minta 800 ribu, gimana dong mas? Mau buat apaan? Mama nggak kasih tahu buat apaan. Ya udah bentar. Halo mama, iya kata Novi mama mau 800 ribu. Mau buat apa mah? Oh jalan-jalan. Bentar ya ma, nanti aku WA. Mas mau kasih? Gak apa-apa, orang tua pengen seneng-seneng, Mas juga lagi ada. Yang penting alasannya jelas, tujuannya untuk apa, dan kita rela untuk kasihnya. Kan tujuannya maknya mau jalan-jalan kan, bukan mau nyewa. Ini pelajaran buat kamu ya. Gigolo. Duit yang kita pegang itu bukan semata-mata bisa kita pakai sesuka hati kita, tapi semuanya itu tugas dari Allah. Jadi jangan main-main, harus pakai sesuai sama apa yang Allah suruh. Jadi harus banget kamu tanya uangnya mau buat apa. Siapapun yang minta uang kamu, paham ya? Iya paham mas. Karena Tuh, rezeki itu Gopay dulu. titipan. Mama apaan Jadi sih? kita harus Biarin tanggung aja jawab orang sama- udah anak kok ngaco. Mau Titipan. buat apa mah? Udah buat apa kek nanya mulu. Enggak boleh. bisa. Harus ada buat apa dulu mah? Itu si Bu Nani mau minjem buat anaknya sekolah. Loh, Bu Nani, lakinya mana? Lakinya mah geblek nganggur nggak bisa diharap dah. Oh jangan begitu mah. Lakinya Tanggung suruh jawab orang datang sini lain. dulu, harus dia yang minta, nggak boleh bininya. Ya elah dulu repot amat sih. Timbang ngasih gopay doang buat kamu Bukan kan kecil gopay. ngaco. Mohon maaf nggak bisa mah. Prinsip aku pokoknya gitu. Ah sombong amat sih, males. Mas tuh bener-bener benci loh sama laki yang ngebiarin bininya kesana kemari minjem duit. Nah, fokusnya beda nih, sama nih, sama si cowoknya juga. Nggak berantem sama ibunya, tapi fokusnya adalah yang bermasalah orang lain. Jangan rumah tangga jadi berantem. Jangan emak sama mertua sama anak atau sama kita jadi berantem karena pengen ngebantu orang lain. Yang jadi masalah orang lain. Jadi fokusnya tidak ke sana. Bagus nih cowoknya. Kalau emang nggak punya duit, yang pertama-tama minjem duit tetap lakinya dong. Kan Ya, itu sekolah tanggung anak jawab- tanggung jawab lakinya tanggung bukan jawab sebelah. bininya. Harga dirinya di mana? Mas Abdul orangnya tegas, bijaksana, tapi juga pengertian. Kayaknya kamu jawaban dari semua doaku mas. Aku sayang sama kamu. Tapi tinggal satu hal lagi yang Mas Abdul belum tahu tentang mama. Aku takut mau cerita. Apa? Utang atau apa? Jadi sebenarnya utang mama masih banyak mas. Termasuk mobil yang depan rumah itu udah nunggak cicilannya. 25 juta utang itu ya. Kamu percaya nggak sama keputusan Mas? Percaya mas, aku percaya banget. Mau ikut semua yang Mas pilih? Pasti, aku pasti ikut. Utang, insya Allah nanti Mas usahain semampu Mas ya. Tapi yang mobil, biarin ditarik aja. Tapi ntar mama marah gimana mas? Novi, kita nggak bisa bikin semua orang seneng. Kalau Mas lagi nggak Abdul mampu tahu ya apa yang udah. dia perbuat. Sejauh ini dia nggak pernah salah pilih. Aku cuma orang bego yang nggak bisa nentuin jalan hidupku sendiri.
Mas ini Mau kemana nih? Mau dibawa kemana nih? Taduh. Gue ikut aja sini ayo. Tolong, aku mau diperkaos cewek. Tapi mau kan? Iya mau sih, ya udah yuk. Ini mau jurus sengatan lebah atau cakar elang nih? cakar elang ya, cabang Si 3 Mama dia. apa kabar? Kok nggak kedengeran lagi? Dia nggak balas WA aku mas, masih marah dia soal mobil. Loh, terakhir WA kapan? Udah 3 hari yang lalu, di read doang sama dia. Chat lagi, masih nggak dibales. Chat lagi, masih nggak dibales. Datengin, nggak diterima. Besok datang lagi. Ingat Novi, tugas kamu bukan lagi bikin mama seneng, tapi bikin Allah seneng. Dibujuk dirayu bagaimana mama tetap nggak seneng, tapi Allah seneng lihat kamu terus usaha ngebujuk ngerayu. Gak ada yang sia-sia kok, percaya deh. Makasih ya mas, mimpi apa aku punya suami kayak mas. Selama ini aku nggak tahu mau ngadu ke siapa. Papa udah nggak ada, tapi sekarang ada mas. Novi, kamu salah. Kamu jangan ngadu sama mas. Kamu ngadu sama Allah lewat mas. Mas mah bego, nggak tahu apa-apa tau. Paham ya? Iya, aku paham banget. Karena motor mama rusak dan mobilnya ditarik, mas bilang kita beliin mama motor yang baru. Mas Abdul nabung-nabung selama 2 bulan. Ya kan, sesuai dengan realita. Kemampunya kita motor ya udah. Kalau memang ekonomi lagi turun ya udah, jangan sombong, jangan angkuh kasarnya gitu lah. Kalau memang tadinya kita punya mobil pindah ke motor ya udah. Jalanin, jangan dipaksa. Nanti malah makin hancur. Dan alhamdulillah sekarang kebeli case. Keren ya. Cuman sesuai ekspektasi, mama nggak suka. Gak butuh. Nggak apa-apa, taruh sini aja. Ntar juga dipakai. Iya Belum mas. bisa terima. Novi, mas mau pesan. Kamu jangan cerita ke ibu, mas beli mama motor ya. Nggak semuanya ibu harus tahu. Mas juga nggak ngasih tahu kamu kok. Mas udah beliin ibu apa aja. Nggak apa-apa kan? Tapi mas katanya walaupun udah nikah, laki-laki tetap harus utamakan ibu. Novi, kamu utamain ginjal kiri kamu atau ginjal kanan kamu? Ya, Ya dua-duanya lah. Nah itu. Selama bertahun-tahun aku hidup bareng mama, aku nggak pernah tahu gimana caranya ngadepin mama. Tapi mas Abdul baru sebentar udah tahu gimana ngadepinnya. Meluk mulu perasaan dah. Ya Allah, lindungilah suamiku dimanapun dan kapanpun. Wujudkanlah cita-citanya, jauhkan dari segala penyakit, jauhkan dari orang-orang jahat. Perbanyaklah harta suamiku, dan berkahilah karunia yang kau berikan padanya. Berkahi umurnya, ampuni segala dosa-dosanya. Amin. Yuk pulang. Ayo. Alhamdulillah, makasih ya mas. Rasanya gimana sekarang mah? Ya sakit lah pakai nanya. Iya, lumayan panasnya. Gimana mas, perlu ke dokter nggak? Lah kan mas dokter ngaco. Nih mah anaknya ngaco tuh. Ya aku kan nggak ngerti. Gak apa-apa, ini mama cuma perlu istirahat kok. Dosa mama lagi mau dibersihin ini. Coba diingat-ingat. Pernah bikin dosa apa aja coba? Pernah kurang ajar gak sama anak? Kurang ajar sama anak, mana ada begitu. Bercanda mah, elah bercanda. Kita di sini dulu ya sampai mama sembuh. Kamu bantu liatin nih mama ya. Iya mas. Ya udah mas, beli obat dulu ya. Mas, makasih ya. Iya. Mama Dipakai datang pakai motornya motornya kan? Mas Abdul tuh. Bosan di rumah mulu. Masak gak kamu? Iya masak mas. Bisa selesai kan masalah satu-satu. Selesai udah. Aduh, bagus ceritanya itu. Keren. Sebenarnya kalau gua simpulkan, boleh dibilang mungkin ya. Sebenarnya tuh cewek tuh sebenarnya tahu nggak sih sebenarnya cara nyelesain masalah seperti ini. Karena feeling gue lebih ke ini tebakan gue doang ya. Kayaknya cewek sebenarnya tahu dia harusnya gimana, tapi itu tidak menyenangkan si ibu gitu, atau menyenangkan orang lain atau hal apapun lah ya. Ini kan konteksnya ibu ya. Nggak, maksudnya tahu nggak sih kalau semua masalah tuh sebenarnya dia sebenarnya bisa nyelesain, cuman nggak tegas untuk mengambil tindakan tersebut gitu. Ya buat cewek-cewek coba komen. Sebenarnya kalian sebenarnya tahu nggak sih? Menurut gue ya seharusnya ya. Sebenarnya si Novi ini, cewek ini sebenarnya tahu cara nyelesain masalah dia gimana, cuman dia nggak berani. Mungkin takut ngelawan orang tua, mungkin dia nggak berani yang terlalu apa ya istilahnya ya. Ya tidak menyenangkan hati orang tua lah intinya lah ya, sebenarnya emang realitanya tidak bisa mampu menyenangkan tingkat level kesenangan orang tuanya. Tapi kan yang pada nyatanya nggak bisa, ya udah. Tugas kita bukan tugas kita itu bukan untuk menyenangkan atau mampu sesuai dengan yang orang itu inginkan. Tapi tugas kita adalah bertanggung jawab atas kewajibannya kita sebagai seorang anak ke orang tua. Contoh mampunya ya tadi gue bilang 500 ribu, ya udah kasih 500 ribu. Mungkin orang tua maunya 2 juta untuk bisa bertahan hidup, tapi kita mampunya 500 ribu. Ya udah kasih aja gope gitu, maksudnya nggak sampai 2 juta, tapi tugas kita tetap lakukan. Bahkan sekalipun kita cuma mampu 25 ribu atau 10 ribu, tetap kita kasih. Karena tugas kita adalah memberi ke orang tua. Ya seperti itulah kurang lebihnya ya. Kalau misalnya tadinya naik motor jadi terpaksa harus jual jadi tadinya mobil berubah jadi motor, ataupun mobil yang tadi mobil mewah jadi mobil biasa. Ekonomi naik turun ya. Kalau lagi turun ya udah nikmati bersama, saat naik ya bahagia bersama, kasarnya gitu kan. Kayak ini si Novi tapi bagus nih Tekotok sih. Ngambil ceritanya terus
cewek nggak mampu untuk menyelesaikan masalah hidupnya, akhirnya ada cowok yang datang. Sebenarnya ini gender hanya apa istilahnya ya, tengah-tengah lah ya. Kadang-kadang cowok juga banyak cowok nggak bisa nyelesain masalah hidupnya, dia butuh wanita dan wanita yang selesain gitu ya. Ini kan kebetulan gendernya cewek ke cowok karena masalahnya adalah soal orang tua yang gak enakan. Tapi ini kayaknya realita hidup loh ini. Karena ini kayaknya banyak nih cewek-cewek yang seperti ini ke kisah hidupnya. Coba yang lagi mengalami kisah hidup seperti ini boleh komentar di bawah deh. Karena ini kayaknya sih realita hidup nih, ini banyak. Tapi keren, suka gua konsepnya, story-nya, cerita hidup realitanya itu relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Tekotok makin kesini gue seneng sih, jujur aja seneng, karena jadi untuk temen-temen yang nonton itu bukan cuma dapat hiburannya, tapi tahu seharusnya gue cara nyelesain masalahnya seperti apa. Cari cowok. Simple, tapi ini untungnya cowoknya dapat cowok yang bener ya. Nah ini cowok yang bener nih, seperti ini nih ya, yang gak cuma mau kondo dan yang bertanggung jawab penuh atas kebutuhan keluarganya. Tapi keren lah Tekotok. Tapi gimana mas kalau dapet cowok yang blangsak lagi, makin parah dong gitu. Iya emang. Pilih yang bener makanya kan. Ini kan dipersingkat ya. Oke, tapi segitu dulu video reaction kita kali ini. Thank you buat Tekotok yang sudah menghibur kita semua, yang sudah membuat cerita yang sangat rapih menurut gua, dan alurnya kelihatan gitu ya, maksudnya step by stepnya, masalah hidupnya, cara nyelesainnya, keren buat gua, keren. Segitu saja video reaction kita kali ini. Thank you buat semua yang sudah request, dan sampai jumpa di video reaction kita selanjutnya. Bye bye.